belok kiri. Jalan. Jalan, pot, naik. Buka formasi. Jalan. Henti. Naik. Langkah tegap maju. Jalan. Henti. Naik. Maju. Jalan. Laksanakan. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Selesai. Teruskan. Lurus. Pada bendera merah putih. Hormat. Rak. Tegak. Rak. Balik kanan. Langkah. Tegap maju. Jalan. Balik kanan ti. Rak. Jalan di tempat. Rak. Tutup formasi. Jalan. Belok kiri, langkah tegap, maju. Jalan. Belok kiri, jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Gerak. Ante. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Komarudin Watubun
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Letjen TNI Purnawirawan Ganip Warsito, Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan, diikuti peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, Satu. ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Dua. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Tiga. persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, Empat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Lima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Bapak Aryo Adidarmo, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Pasukan
Istirahat di tempat. Gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dengan penuh hikmat kita mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Gelora kemerdekaan melalui proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno berkumandang dan meresap ke dalam hati sanubari rakyat Indonesia. Proklamasi menyatakan kemerdekaan Indonesia. Agar di seberang jembatan emas kemerdekaan itu kita dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran dan dapat membuat bangsa sendiri, negeri sendiri, sehingga yang namanya kita mempunyai sesuatu sebagai bangsa negara di dunia ini. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan dan cintai dimanapun mereka berada. Proklamasi mengandung pesan perjuangan yang sangat penting. Pertama, dengan kemerdekaan kita hadir sebagai bangsa berdaulat untuk menentukan nasib bangsa dan nasib tanah air di tangan kita sendiri. Oleh sebab itu Bung Karno mengatakan, hanya bangsa yang berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangannya sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Kedua, proklamasi menggelorakan kepada rakyat jiwa merdeka. Sekali lagi, kepada rakyat jiwa merdeka lahir dan batin. Suatu jiwa kebangsaan yang menyatu dengan tanah air Indonesia. Jiwa merdeka inilah yang menjadikan rakyat Indonesia tidak mengenal rasa takut ketika berhadapan dengan bala tentara Belanda yang berniat menjajah kembali negara kita tercinta. Jiwa merdeka inilah yang menjadikan rakyat berani melawan berbagai bentuk penindasan, baik penindasan politik, ekonomi, maupun penindasan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, bahwa manusia untuk menertibkan itu maka mereka berbicara soal hukum. Tetapi hukum itu adalah digunakan bagi kemaslahatan orang banyak, bukan bagi mereka yang ingin berkuasa dan mempergunakan kekuasaannya sebagai alat kekuasaan. Kita telah mengalami hal tersebut dengan namanya penjajahan yang dikatakan 3,5 abad. Saya tidak dapat menghayati dan merasakan seperti apanya perihnya ketika kita dijajah selama 3,5 abad.
Ketiga, proklamasi melahirkan komitmen untuk melindungi segenap tanah tumpah darah kita seluruhnya, yaitu tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif dalam menjaga ketertiban dunia. Saudara-saudara bangsaku yang kucintai, peran moral politik terpenting dari seluruh jalan kemerdekaan Indonesia ketika terjadi, Bung Karno menggali seluruh falsafah bangsa, yakni Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila berangkat dari falsafah pembebasan terhadap petani, nelayan, buruh, dan seluruh rakyat miskin yang hidupnya menderita akibat. Ketika terjadi, Bung Karno menggali seluruh falsafah bangsa, yakni Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila berangkat dari falsafah pembebasan terhadap petani, nelayan, buruh, dan seluruh rakyat miskin yang hidupnya menderita akibat imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Karena itulah Pancasila melekat dengan narasi keberpihakan di dalam memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan. Pancasila mengandung substansi paling mendasar terhadap perjuangan emansipasi agar setiap warga negara mempunyai kesetaraan dan memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Tidak ada perbedaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam pergaulan antar bangsa, Pancasila menjadi garis hidup atau suatu lifeline tata dunia baru. Pancasila dikenalkan oleh Bung Karno menjadi sebuah ideologi geopolitik yang dijabarkan melalui pelaksanaan konferensi Asia Afrika, lalu pidato beliau di PBB dengan nama To Build the World Anew, gerakan non-blok, dan konferensi of the Emerging Forces. Serta sebenarnya sudah ada sebuah gagasan untuk melakukan konferensi 3 benua yang akibat tahun 65 belum terlaksana. Dalam seluruh gerak membangun peradaban dunia itu, Bung Karno memberikan ide, suatu pemikiran bagaimana bangsa-bangsa harus hidup berdampingan secara damai. Atas perjuangan Bung Karno, Maroko, Tunisia, Sudan, Aljazair, Pakistan, dan masih banyak negara lainnya yang akhirnya merdeka karena campur tangan Indonesia. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia jangan melupakan seorang proklamator bangsa. Karena kalau bukan Bung Karno, jangan ada orang mengatakan bahwa Bung Karno itu bukanlah bapak bangsa. Karena Bung Karno pada tanggal 15 Maret 1965 mendapat gelar sebagai pendekar kemerdekaan dan pahlawan Islam melalui konferensi Islam Asia Afrika. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia terbukti menjadi suluk kemerdekaan bagi bangsa-bangsa lain yang masih terjajah sampai hari ini. Mari kita lihat apa artinya perjuangan Palestina yang sampai sekarang belum selesai. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku, rakyat Indonesia yang saya cintai, seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya. Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan. Hukum digeser maknanya dari hak keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi. Konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia
untuk dijalankan dengan seluruh-seluruhnya ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya. Produk hukum pun penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Seluruh upaya tersebut berjalan secara sistematis dengan kemasan wataknya yang sepertinya populis. Namun yang paling memprihatinkan adalah ketika kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya dan banyak yang dengan rasa takut dalam kehidupannya. Sepertinya untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup. Mulutnya terkunci, mulutnya terdiam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peringatan proklamasi kemerdekaan ke-79 ini hanya punya arti apabila kita berani menangkap hakikat kemerdekaan yang sejati. Tidakkah kalian bisa membayangkan ketika kemerdekaan itu diminta dengan darah dan air mata, bukan dengan menadah tangan. Lalu kalian pada hari ini melupakan pengorbanan para pahlawan kita. Banyak yang tertembak mati, banyak yang sampai ke tiang gantungan. Tolonglah diingat dengan baik yang namanya pidato ibu ini, terutama bagi ibu-ibu. Katakan pada anak-anak kalian bahwa kita tidak akan merdeka jika tidak ada para pendahulu kita, pendiri kita, pahlawan-pahlawan kita yang luar biasa tanpa nama telah mengorbankan jiwanya. Karena itulah kita harus membuka kembali kesadaran kita untuk berani melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan yang terjadi. Bung Karno pun pernah menyampaikan pidato yang terkenal, penemuan kembali revolusi kita atau rediscovery of our revolution pada tahun 1959. Saat itu banyak di antara para pemimpin partai politik yang saling berseteru sepertinya dalam sebuah alam demokrasi yang liberal. Melalui pidato itu Bung Karno meluruskan kembali arah bangsa hingga dengan luar biasa Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia. Saya teringat ketika itu bagaimana heroiknya yang namanya Bapak almarhum Yos Sudarso itu melawan sebuah kapal Belanda yang mau masuk ke dalam perairan kita. Beliau dengan kapalnya Macan Tutul itu menghadang dan mati tenggelam. Kalian apa tidak malu ya? Yang sekarang telah merdeka menikmati bahwa sepertinya sudah menjadi zona nyaman, lupa arah kemerdekaan kita sebenarnya harus diwariskan, diturunkan kepada keturunan kita dengan penuh kebijaksanaan dan kearifan. Karena itulah sebagai bagian dari upaya menemukan kembali seluruh makna kemerdekaan, saya menyampaikan amanat saya. Pertama, pahamilah seluruh konsepsi pemikiran, cita-cita, semangat, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesemuanya mengandung cita-cita yang mulia bagi terwujudnya Indonesia Raya. Kedua, gelorakan Pancasila dengan seluruh falsafah kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Jadikan Pancasila sebagai pegangan hidup dan jiwa bangsa. Kalau kita tadi menyanyikan Indonesia Raya, saya yang paling senang itu apa? Kan mengatakan bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Coba pikir,
memangnya mau bangunlah badannya. Ya sudah, ndak bisa lah kalau ndak ada jiwanya. Coba pikirkan ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi luar biasa sebetulnya. Oleh sebab itu saya telah memberikan instruksi, kalau penaikan bendera maka Indonesia Raya hanya 1 stansa. Tapi kalau tidak menaikkan bendera maka kita menyanyikan keseluruhan dari Indonesia Raya, yaitu 3 stansa. Ketiga, jalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan selurus-lurusnya. Genggam semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta perhebat kekuatan gotong royong rakyat agar bangsa Indonesia dapat keluar dari berbagai persoalan sebagaimana pada hari ini kita hadapi saat ini. Keempat, terus bangun optimisme bahwa keadilan dan kemakmuran akan terus hadir selama kita berjuang keras bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Kelima, kita siapkan masa depan Indonesia dengan menggembleng para pemuda-pemudi Indonesia agar menjadi pandu-pandu bangsa yang mumpuni dan berkarakter budaya Indonesia. Saudara-saudara sekalian, rakyatku Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Apa toh arti kemerdekaan itu? Kemerdekaan bangsa itu adalah bagaikan api perjuangan yang mampu meluluh lantakkan berbagai bentuk penindasan dan penjajahan. Teruslah berjuang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya. Jangan pernah menyerah menghadapi tantangan seberat apapun, sebab kita adalah bangsa pejuang, bangsa yang berdaulat dan bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Harusnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi pada kenyataannya, sedikit tambahan saya, pemilu adalah sebenarnya suatu wahana untuk menunjukkan bahwa hak rakyat sepenuhnya itu dapat digunakan dengan baik. Saya tidak terbayangkan bahwa pemilihan yang katanya pemilihan umum lalu luber, langsung umum, bebas, rahasia dengan segala slogannya, tetapi tidak menjadi sebuah kenyataan. Berilah, sekali lagi, berilah hak rakyat untuk dapat mencari pemimpinnya yang benar-benar itu bagi mereka adalah pemimpin yang sejati, bukan mencari atau dipaksakan untuk mencari pemimpin yang pada kenyataannya belum mempunyai kader sebagai pemimpin yang mumpuni. Sanggupkah kalian untuk melindungi rakyat, untuk memberikan hak rakyat sepenuhnya di tangan mereka? Biarkan mereka merasakan sukacita bahwa tangannya ini kalau nanti akan mencoblos, maka dia mencoblos seseorang yang benar, seorang pemimpin yang mumpuni. Dan ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekali lagi, selamat berjuang, terima kasih. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu. Pasukan disiapkan, dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Nabil Harun, anggota DPR RI.
Pasukan, siap! Gerak! Marilah sejenak kita menundukkan kepala dan memejamkan mata kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal dzakirin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, di bawah langit merdeka, di tanah air yang terbebas dari belenggu penjajahan, kami hadir di hadapan-Mu membawa rindu pada semangat perjuangan. Kami kenal Bung Karno, sang proklamator yang dengan nyala jiwa yang tidak pernah padam menyulut obor kemerdekaan, memandu bangsa ini menuju gerbang kebebasan yang abadi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, dalam keheningan doa ini kami serahkan jiwa-jiwa agung para pejuang yang telah berani menghadang badai, berdiri tegak melawan penjajahan. Semoga Engkau tempatkan mereka di surga-Mu yang paling indah, dan jadikanlah mereka warisan yang abadi yang membakar semangat kami hari ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mohonkan pula kepadamu kesehatan bagi ibu kami, Ibu Ketua Umum Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, yang dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya mengayomi dan membimbing kami. Berikanlah beliau kekuatan yang tidak pernah pudar, kesehatan yang tiada tara, agar beliau dapat terus menyinari perjalanan bangsa ini, menemani rakyat dalam setiap langkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Mendengar, jauhkanlah kami dari pemimpin yang tidak amanah, yang tergoda oleh kilau dunia, yang lupa akan tanggung jawab suci mereka. Tanamkan dalam diri kami semua, terutama para pemimpin bangsa, integritas, kejujuran, dan keberanian menegakkan kebenaran di setiap kesempatan. Tuhan, Engkau Sang Maha Benar. Perdalam dalam hati kami makna Satyam Eva Jayate, kebenaran yang tidak pernah terkalahkan, yang akan selalu menjadi pemenang. Jadikanlah prinsip kebenaran ini sebagai mercusuar yang menuntun setiap langkah kami, menerangi jalan perjuangan bangsa yang mulia ini. Ya Tuhan Sang Pemersatu, eratkanlah persaudaraan di antara kami, bulatkan tekad kami agar kami semakin solid bergerak untuk menuju Indonesia Raya yang gagah, sejahtera, dan penuh kebanggaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa kami, doa yang mengalir dari lubuk hati kami yang paling tulus. Bimbinglah kami dalam setiap langkah hingga Indonesia mencapai puncak kejayaan. Hanya kepadamulah kami berserah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam barakati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara pengibaran bendera merah putih telah selesai dilaksanakan. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Kembali ke tempat dan bubarkan.
Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Yak! Tegak! Yak! Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan istirahat di tempat. Yak! Seluruh peserta upacara yang terhormat, kita akan menyaksikan perform lagu-lagu perjuangan dari seniman Nusantara dan paduan suara melenuk voice bersama Mas Krishna Dharma. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para struktural partai, DPP, DPD, DPC, PAC, Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Satgas PDI Perjuangan, Badan dan Sayap PDI Perjuangan, para wartawan yang hadir dan telah meliput keseluruhan acara hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Masyarakat dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi sampai siang hari ini, juga kepada adik-adik Paskibra yang hari ini telah bertugas, juga marching band Black Bull dari BKN, serta pengisi acara Melenuk Voice bersama Mas Krishna Dharma, serta seniman Nusantara. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seniman Nusantara serta Melenuk Voice bersama Mas Krishna Dharma. Merdeka! Ya, selesai istirahat tempat. Yang ini sih. Perhatian, Satgas maju ke depan, bergeser sampai ke batas ini. Daru yang dari luar semua masuk, kasih penuh areal di dalam. Ayo,
dalam bentuk barisan yang rapi. Ya, batas ini. Tidak, begini, seperti tadi, pasukannya tetap seperti tadi. Oke. Yang dari luar masuk, menyesuaikan ke dalam. Yang dari luar masuk. Satgas dalam posisi duduk. Ya. Lutut sakit kah? Oh tidak. Lutut harus kuat.